Hai Sobat Catatan Asri, sekarang lanjut di part 2, belajar sejarah filsafat politik. Di sini kita akan tahu caranya seperti apa dan manfaatnya apa aja. Cara yang pertama bisa melalui pertanyaan berulang atau pertanyaan abadi. Jadi, sejarah filsafat politik adalah kisah koheren tentang teoritisi yang memajukan dan menjawab serangkaian pertanyaan berulang, dari zaman filsuf Plato hingga yang sekarang. Biasanya pertanyaan berkutat seputar siapa yang punya otoritas dan bagaimana itu dibenarkan. Cara yang kedua melalui interpretasi Marxian. Jadi, melalui lensa Marxian, belajar sejarah filsafat politik memungkinkan kita untuk menembus ilusi ideologis, membongkar struktur kelas dan ekonomi yang tersembunyi dalam pemikiran politik sebelumnya. Kita bisa memahami lebih baik bagaimana ideologi berpengaruh pada politik. Ketiga, perspektif pujian dan kesalahan. Perspektif ini melihat sejarah filsafat politik sebagai sumber ideologi modern seperti komunisme dan fasisme. Dengan memahami sejarah filsafat politik, kita bisa mengidentifikasi para pemikir yang memiliki dasar bagi tantangan zaman kita, juga membuka pintu untuk solusi masa depan. Keempat, interpretasi Straussian. Interpretasi ini memiliki kebenaran abadi dalam teks kunci filsafat politik yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang. Kita diajak untuk mengurai misteri teks klasik, mencari kebenaran abadi, dan membongkar akar penyakit di zaman modern saat ini. Itulah kunci interpretasi yang tepat. Kelima, interpretasi psikoanalisis. Dalam psikoanalitik, kita memandang filosofi seperti lukisan jiwa. Filosof-filosof seperti Machiavelli, Burke, Gandhi berada di sofa pikiran menceritakan motivasi terdalam mereka melalui teori. Misalnya, On Liberty oleh Mill bukan hanya teori, tapi ungkapan kemerdekaan. Keenam, perspektif feminis atau fokus gender. Perspektif ini mengungkap adanya seksisme tersembunyi dalam karya-karya klasik karena perempuan terpinggirkan dalam sejarah filsafat politik. Laki-laki cenderung mendominasi ruang publik, sementara perempuan dibiarkan di luar politik. Perspektif ini memperjuangkan hak-hak perempuan. Ketujuh, penafsiran postmodernisme. Penafsiran ini berusaha menghindari pendekatan tradisional yang berfokus pada pengamatan sejarah dan lebih memilih menggunakan pendekatan silsilah. Penafsiran ini ada dua versi utama. Pertama, dari Friedrich Nietzsche yang menantang pandangan tradisional dan otoritas dalam pemikiran politik melalui kritik terhadap moralitas, kebenaran objektif, dan pemahaman tentang kekuasaan. Kedua, dari Michel Foucault, di mana pendekatan ini menyoroti konsep normalisasi manusia dan subjek. Terakhir, dari sejarawan Cambridge, penafsiran ini melihat karya teori politik sebagai tindakan politik itu sendiri. Jadi, filsuf politik itu tidak hanya duduk di kursi dan berpikir secara teoritis, melainkan mereka juga merupakan aktor politik yang terlibat dalam aktivitas politik itu sendiri. Nah, itu tadi cara-cara untuk belajar atau mengetahui sejarah filsafat politik. Gimana? Kira-kira kalian punya pendapat lain nggak? Tulis komen di bawah ini ya.